kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Hideto Sijega. Saya Kabar Fadila. Saya Fikri Maya. Saya Kira Pada Syifa. Saya Zalfa Kanisa. Oke, itu tadi perkenalan diri kami, dan izinkanlah kami menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kejaksaan Tinggi Riau menahan mantan Bupati Indragiri Hilir, Indra Mukhlis Adnan, terkait kasus korupsi dana APBD senilai 1,1 miliar rupiah. Indra Mukhlis sempat bebas dalam sidang pra-peradilan yang memutuskan penetapan tersangka tidak sah. Indra Mukhlis Adnan dibawa dari Kejaksaan Tinggi Riau ke rumah tahanan Sialang Bungkuk, Pekanbaru. Jaksa menetapkan mantan Bupati Indragiri Hilir 2 periode ini sebagai tersangka kasus korupsi penyertaan modal BUMD PT Gemilang Citra Mandiri tahun 2004 hingga 2006. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Riau, Bambang Heri Purwanto mengungkapkan Indra Mukhlis memerintahkan pengeluaran dana BUMD tanpa ikatan kontrak dan persetujuan komisaris. Mantan Ketua DPD Golkar Riau ini juga menetapkan Dewan Direksi dan Komisaris BUMD secara sepihak berdasarkan kedekatan pribadi. Tindakan tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004 tentang pendirian BUMD. Indra Mukhlis sebelumnya sempat ditahan di Lapas Tembilahan. Namun, abang kandung mantan Menteri PDT Lukman Edi ini mengajukan pra-peradilan dan dibebaskan karena hakim menilai penetapan status tersangkanya tidak sah. Oke, silakan. Masuk. Yuk, mundur. Kasihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Arif Fadilah. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apa saja faktor-faktor pendorong korupsi. Faktor-faktor pendorong korupsi di Indonesia ada 2. Yang pertama faktor internal, yang kedua ialah faktor eksternal. Faktor internalnya ada pada sifat manusia yang cenderung tamak, rakus, konsumtif, dan juga moralitas yang rendah. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternalnya ada pada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, dan juga aspek organisasi. Sekian yang bisa Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hideto Sijega. Saya ingin menjawab tentang apa tujuan ingin dicapai dari perbuatan atau permasalahan tentang korupsi. Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara yang bebas korupsi dan menciptakan masyarakat yang intoleran terhadap adanya tindakan korupsi. Hal ini dilakukan karena korupsi yang terjadi selama ini sangat merugikan bagi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Kanisa Mutia akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa hambatan ataupun kendala dalam menyelesaikan masalah korupsi pemerintah daerah dari APBD, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun kendala atau hambatan untuk menangani kasus korupsi dana APBD seperti video sebelumnya ialah yang pertama, belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif sehingga menciptakan peluang besar untuk melakukan tindak korupsi. Yang kedua ialah rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tuntas dan juga tegas. Jadi banyak pemerintah yang menganggap hal tersebut sepele dan justru melakukan tindak korupsi. Yang ketiga adalah lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan juga aparat penegak hukum, sehingga kasus korupsi yang ditindaklanjuti itu tidak berjalan secara maksimal. Yang terakhir adalah kurang adanya dukungan sistem dan juga prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, sehingga bukti yang dikumpulkan itu tidak memadai. Demikianlah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikar Sebayang akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana tanggapan Anda terhadap masalah tersebut? Tanggapan saya, korupsi pemerintah daerah yang melibatkan dana dari anggaran pemerintah pusat merugikan masyarakat dan melanggar undang-undang. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, kesehatan, pendidikan, atau program sosial lainnya malah disalahgunakan dan jatuh ke tangan orang-orang korup. Hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Juga terjadi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesenjangan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Farashifa. Saya akan menjawab solusi untuk mengatasi korupsi pemerintah daerah dari anggaran pemerintahan pusat. Strategi ini terbagi menjadi 3 aspek, yaitu strategi preventif dengan cara memperkuat DPR, Mahkamah Agung, dan jajaran di bawahnya. Yang kedua adalah strategi detektif dengan cara pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan, dan fungsi publik. Dan yang ketiga adalah strategi represif dengan menangani korupsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah dengan pembentukan badan anti korupsi.